Oke, sekarang alatnya sudah kita rakit dan ini sudah terhubung ke internet. Jadi kita bisa lihat suhu dan kelembaban sudah tampil di aplikasi KME Smart-nya. Untuk kipasnya nanti dia akan nyala dan mati secara otomatis di suhu 32. Menyala di atas 32 dan mati di bawah 32. Nah, atau parameternya bisa kita setting juga di aplikasi KME Smart-nya. Selain itu, kita juga bisa untuk menyalakan dan mematikan kipasnya secara manual menggunakan tombol yang ada di sini. Kita coba nyalakan. Kita coba matikan. Mati. Oke, mati ya. Kita coba nyalakan lagi. Menyala. Kita coba matikan. Mati. Sekarang kita akan coba pembuktian untuk sistem otomatisnya. Jadi saat di atas suhu 32 dia akan menyala. Dan di bawah suhu 32 dia akan mati. Kita akan coba panaskan menggunakan korek. Bisa kita lihat di sini suhunya 28. Oke, naik jadi 30, belum menyala. Nah, ini 33 dia menyala seperti itu ya. 35 dia menyala. Kemudian kita tunggu sampai di bawah 32. Kita coba dinginkan, nanti dia akan mati. Turun ke 37, 35. Oke, berikut adalah komponen-komponen yang dipakainya. Yang pertama di sini kita pakai ESP32 sebagai microcontrollernya. Karena di KME config ini atau KME Smart, device yang bisa kita pakai masih ESP32 dan ESP8266 ya. Seperti ini ESP32. Kemudian untuk sensornya di sini kita pakai DHT11. Teman-teman juga bisa pakai DHT tipe lain seperti DHT22 atau DHT23. Namun karena saya ada DHT11 jadi saya pakai ini aja. Kemudian kita perlu modul relay. Ini tipenya active low, jadi kalau kita kasih tegangan low atau nanti di KME config-nya kita setting sebagai low trigger, kontaktornya akan menghubungkan switch di sini. Nanti kita akan pasang kipasnya 12 volt atau kipas 220. Namun pada kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan kipas 12 volt. Selanjutnya di sini ada kabel jumper, beberapa kabel jumper ya, disesuaikan aja male to male, male to female, sama breadboard untuk perakitan. Di sini nanti kita akan hubungkan bagian kiri dari node MCU-nya ke sini supaya kita bisa pakai seperti itu. Nanti kalau misalkan mau pakai pin 5 volt sebenarnya kita bisa pakai breadboard tambahan ya di sampingnya seperti itu. Kemudian ada kipas 12 volt, ini kipasnya. Nanti kita pakai power supply juga 12 volt. Dan yang terakhir ada HP Android yang sudah terinstall KME Smart. Untuk mendownloadnya teman-teman bisa search saja di Play Store dengan nama KME Smart atau bisa klik link yang ada di bio. Oke, di aplikasi FreeSync kita sudah ada ESP32, modul relay, sensor DHT11 dan kipas. Pertama, kita akan hubungkan pin sinyal dari DHT11 ke pin D5, kemudian pin VCC kita akan hubungkan ke pin 3,3 volt, dan groundnya kita akan hubungkan ke pin ground di samping pin 3,3 volt. Di sini untuk warnanya kita sesuaikan aja supaya nggak bingung. Kemudian untuk relay, pin in 1 kita hubungkan ke pin 18, kemudian pin groundnya kita hubungkan ke pin ground, dan pin VCC kita hubungkan ke pin V-in atau pin 5 volt. Nah, di sini untuk kipasnya kita akan hubungkan ke adaptor 12 volt atau power supply 12 volt. Kita hubungkan secara seri di relay input 1 seperti ini. Nah, ini tampilan di hardware-nya yang sudah kita rakit. Kemudian kita akan hubungkan ESP32 ke kabel USB untuk melakukan proses upload kode atau firmware-nya di KME config. Oke, yang pertama kita akan cari dulu KME config-nya di website resminya di kmesmart.com. Kemudian pilih bagian installation. Scroll di bagian paling bawah, di sini kita bisa lihat step-stepnya dan ada keterangan ya bahwa KME config ini saat ini bisa untuk ESP32 dan ESP8266. Kemudian kita klik download ini yang bagian Windows.
Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, ini filenya berbentuk RAR atau zip, jadi kita perlu ekstrak terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke foldernya dan pilih KME config. Di bagian sini, kita bisa klik tombol serial ini. Ini berfungsi untuk melihat device yang kita hubungkan. Di sini kita harus tahu COM mana untuk ESP-nya. Maka dari itu kita bisa lihat di device manager ESP32 kita ada di port nomor berapa. Nah, di komputer saya terdeteksi di COM nomor 4. Jadi kita pilih COM nomor 4 dan kita klik connect. Di sini teman-teman bisa lihat ada MAC sama device ID. Karena sebelumnya saya pernah pakai KNV config, jadi sudah ada ini. Kalau misalkan teman-teman belum ada, nggak apa-apa. Kita langsung aja ke bagian klik upload firmware. Di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini buat teman-teman yang nggak bisa, mungkin harus ditekan tombol boot ya, supaya bisa masuk ke proses uploadnya. Tunggu aja sampai selesai. Oke, setelah selesai, kita bisa lakukan proses lainnya, yaitu untuk melakukan penambahan widget. Di sini kita pilih widget DHT11. Nah, di sini untuk DHT11-nya, kita pilih tipenya 11, karena memang kita pakai DHT11 ya. Kemudian untuk pin yang akan kita pakai, di sini ada banyak pin yang bisa kita pilih, namun saya akan coba pakai pin 5. Kemudian di sini kita pilih widget untuk relay ya. Untuk relay ini karena saya akan hubungkan ke kipas, jadi saya akan pilih logo berbentuk kipas seperti ini. Nah, di sini kita juga menentukan relaynya active high atau active low. Kita bisa pilih active low. Kemudian di sini kita pilih pinnya. Pinnya saya pakai di pin 18, jadi bisa klik 18. Nah, seperti itu aja. Kemudian kembali, langsung kita klik tombol di bagian bawah, tombol upload. Tunggu sampai selesai, seperti ini. Nah, mudah banget kan cara upload firmware-nya. Oke, selanjutnya kita perlu menginstal KME Smart dulu di HP kita. Buat teman-teman yang pakai Android, bisa klik di Play Store dengan nama KME Smart. Ini kita install dan tunggu sampai proses installnya selesai. Setelah itu, kita bisa buka aplikasinya. Dan di sini buat teman-teman harus register ya, karena mungkin belum punya akun. Di bagian register ini, masukin aja nama, email, dan password yang akan dipakai. Nah, berhubung saya sudah punya akunnya, jadi saya tinggal login aja, masukin email dan passwordnya. Dan ini merupakan tampilan dari KME Smart-nya, masih kosong seperti ini. Maka dari itu, kita harus menambahkan ESP kita di bagian plus, kemudian pilih Add Device. Di sini kita masukkan nama dan password WiFi yang akan kita gunakan di ESP32-nya. Kemudian kita bisa pilih Connect dan pilih via Smart Connect yang ditandai dengan ESP32-nya berkedip satu kali ya. Kemudian kita pilih Single Device. Di sini ESP kita muncul seperti ini. Kita tinggal klik aja Add Device. Di sini kita bisa kasih nama. Contohnya mungkin kipas pintar ya, seperti ini. Kemudian kita bisa klik Save. Dan sekarang ESP32 kita sudah muncul di sini. Oke, setelah kita tunggu beberapa saat, di sini untuk device-nya sudah online di KME config-nya. Bisa kita lihat di sini untuk interface-nya sudah berubah, yang tadinya offline sekarang ada keterangan seperti ini. Kita bisa klik aja. Di sini kita bisa lihat temperatur dan humidity-nya atau suhu dan kelembaban sudah tampil di sini. Dan untuk kipas ini kita bisa kontrol lewat tombol interaktif di sini.